Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sebangsa setanah air. Berjumpa kembali di channel Pengacara Ganteng. Jadi gue mau bercerita bahwa tadi pagi ada sebuah peristiwa yang cukup menggelitik di perasaan gue saat gue makan bubur di kompleks dekat rumah. Jadi setiap pagi itu gue punya kebiasaan dengan keluarga sarapannya sarapan bubur. Nah kebetulan di kompleks dekat rumah itu ada tukang bubur. Jadi waktu gue lagi sarapan bubur, ada ibu-ibu cerita ke temannya. Dia bilang begini, kenapa sih kemarin ada demo mahasiswa sampai anarkis, terjadi pengerusakan di mana-mana. Gua heran sama mahasiswa sekarang. Waktu mendengar hal itu saya tergelitik untuk menjawab kegelisahan ibu itu. Tapi saya pikir nggak akan ada selesainya kalau diskusi dengan ibu itu. Yang ada nanti malah dia minta bayarin gua lagi kan. Sebenarnya sih nggak masalah kalau dia minta bayarin, cuman gue pikir sudahlah. Nah pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan jawaban terkait dengan kegelisahan ibu itu. Mudah-mudahan ini juga kegelisahan para emak-emak yang lain supaya tidak lagi menyalahkan teman-teman mahasiswa. Bu, perlu diketahui bahwa teman-teman mahasiswa itu adalah agent of change. Kalau di Indonesia kan mereka itu agen perubahan. Sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga belum merasakan kok dampak secara langsung dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi mereka itu mewakili kelompok-kelompok yang hari ini merasa mereka terkebiri atau mereka dirugikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kelompok-kelompok tersebut tidak bisa menyuarakan suaranya secara langsung, oleh karenanya mahasiswa lah yang mengambil alih peran tersebut. Mahasiswa akan menyuarakan terhadap kelompok-kelompok yang merasa tertindas oleh rezim saat ini. Ingat, mahasiswa itu tugasnya belajar, berorganisasi, dan juga berjuang. Nah, perjuangan inilah yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Mereka menyuarakan ketidakadilan yang hari ini dilakukan oleh teman-teman di DPR yang dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang isinya terdiri dari ribuan pasal dan belasan undang-undang. Wajar kalau mereka menyuarakan hal itu, karena kadang-kadang DPR kita ini masih banyak di badan legislasi itu antrian undang-undang yang harus dibahas. Tapi kemudian giliran ada undang-undang yang mungkin dalam tanda kutip ya, ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, mereka cepat membahasnya. Saya juga kadang-kadang bingung sama DPR yang katanya adalah perwakilan rakyat Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia, tapi kadang dalam mengambil sebuah keputusan mereka berpihaknya hanya terhadap sebagian kecil rakyat Indonesia yang menurut mereka bisa menguntungkan mereka. Tapi apapun itu, intinya kembali pada kegelisahan ibu tadi bahwa mahasiswa hari ini itu turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakadilan yang hari ini dialami oleh kelompok yang merasa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpihak terhadap mereka. Dan mahasiswa itulah yang kita harapkan nanti akan memimpin negeri ini. Oleh karenanya mahasiswa harus tetap idealis, harus tetap menjadi pengawas kebijakan pemerintah. Karena pemerintah harus diawasi. Karena demokrasi itu adalah hal yang wajar di negeri ini yang harus dikembangkan. Yang ada pemimpin yang berkuasa, ada juga masyarakat yang mengawasi, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan teman-teman mahasiswa, tapi saya juga tidak membenarkan aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Oleh karenanya dalam akhir video ini saya berkesimpulan bahwa apabila teman-teman saya mahasiswa yang ingin menyuarakan ketidakadilan di negeri ini, sampaikanlah secara arif, secara bijaksana, menggunakan tindakan-tindakan yang juga patut dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya. Karena apabila melakukan tindakan pengerusakan yang berdampak merugikan kepentingan umum, kita juga sebagai masyarakat akan dirugikan. Dan mudah-mudahan tidak semua ibu-ibu yang menyalahkan mahasiswa
Sebenarnya itu hanya karena ketidaktahuannya saja. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Salam hormat dari saya, mantan